Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Surya Prahipta, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 0495088679. Dan pada sesi kali ini kita akan mengerjakan atau membahas tugas 3 dari mata kuliah basis data. Masih seputar tentang basis data rumah sakit atau klinik kemarin ya, seperti tugas 2, cuman kita akan melakukan praktikum, yaitu pertama praktikum transaksi dan yang kedua adalah praktikum database terdistribusi sesuai dengan dari buku modul ya. Baik, langsung saja kita lihat di sini. Kita akan membuat dulu atau praktikum dulu untuk transaksi ya. Baik, kita pakai dulu untuk database klinik yang di sebelah sini. Kita pakai dulu database klinik. Nah, kita akan melakukan transaksi atau kita akan membuat transaksi atau store prosedur ya. Nah, transaksi ini ada beberapa. Salah satunya atau yang pertama akan kita coba itu tentang commit namanya. Nah, commit ini berfungsi untuk atau menandakan bahwa transaksi itu sudah selesai dilakukan atau di-apply gitu ya. Nah, kita gimana cara buatnya? Kita sudah ada PHP admin di sini. Nah, kita klik dulu untuk database klinik ini, lalu kita ke menu rutin. Nah, di menu rutin ini kita akan create new routine. Nah, kita kasih nama transaksi 1. Transaksi 1. Nah, di sini kita nggak usah pakai parameter ya. Jadi parameter ini fungsinya untuk inputan. Jadi kita tanpa inputan saja langsung kita bikin di sini. Nah, dimulai dengan begin ya. Begin. Di sini ada start, begin, start transaction. Nah, delimiternya titik koma, jangan lupa. Lalu di sini adalah perintah SQL-nya ya, insert into. Misalnya kita akan mengisi untuk data pasien. Oke, pasien. Nih ya, pasien. Kemudian apa yang mau kita isi di sini field-fieldnya? Karena kemarin itu ID pasien sebagai primary key dan auto increment, makanya kita tidak perlu sebut di sini ya. Langsung aja nama pasien misalnya. Nama pasien. Kemudian ada koma, alamat pasien, kemudian ada lagi untuk jenis kelamin. Oke, kemudian apalagi value-nya. Jadi ini adalah perintah SQL ya. Value-nya adalah karena ID-nya di auto increment, makanya kita nggak perlu lagi di sini, langsung tulis namanya ya. Namanya adalah Tito misalnya. Oke, terus untuk alamatnya Jalan Pakis Haji nomor 336 gitu misalnya. Terus jenis kelaminnya, karena kita kemarin pakainya L dan P, di sini saya masukkan L ya. Nah, ini adalah script atau command SQL-nya untuk insert ke table pasien. Nah, untuk melihat apakah data masuk atau tidak, kita akan cek pakai dengan select bintang. Nah, kita akan menampilkan semua isi record dari tabel pasien ya, from pasien ini. Nah, terus kita bisa end. Nah, end ini menandakan bahwa store prosedur atau transaksi ini sudah selesai ya, dimulai dari begin dan end. Nah, ini kita akan save dulu, kita go di sini. Nah, dia sudah terbentuk ya. Untuk memanggilnya kita tinggal execute di sini, atau pakai query SQL juga bisa, tinggal call namanya, call transaksi 1 gitu ya. Kita execute di sini. Nah, di sini adalah Tito. Nah, ada ya nama Tito di sini, dia adalah ID nomor 4, alamat sesuai yang kita bikin tadi ya. Nah, kita akan cek dulu nih, apakah masuk ke table pasien atau tidak. Nah, kita cek di sini. Ternyata data Tito tadi tidak masuk ya. Kita lihat di sini ada 2 record, ada nama Rika dan nama Samiaji. Nama Tito tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Karena di transaksi kita tidak ada perintah commit atau apply ya. Nah, kita akan coba pakai apply. Jadi kita akan bikin apply. Kita copy aja di sini dulu. Kita akan bikin yang baru ya, create new routine. Kita kasih transaksi 2 namanya.
Oke, dan di sini kita nggak perlu pakai parameter. Ini kita hapus dulu parameternya, lalu kita paste di sini untuk script yang tadi. Nah, kita akan masukkan commit di sini ya. Kita commit dulu. Fungsinya adalah untuk mengapply. Nah, kita commit di sini. Oke, kita go. Nah, di sini sudah terbentuk. Lalu ada transaksi 2, kita akan execute ya. Kita akan coba execute untuk transaksi 2 ini. Execute. Di sini dia akan tampil nih ID pasien 235 ya, Tito. Nah, kenapa ID-nya 5? Karena tadi kan ID sudah di auto increment, dia sudah terbentuk ID 4 tapi gagal. Jadi ID tetap akan terlewat ya, atau sudah dianggap sebagai record walaupun dia tidak masuk atau tidak tercommit ya. Nah, ini kan kita lihat di tabel pasien. Nah, oke, di tabel pasien ini sudah masuk ya, namanya Tito, Jalan Pakisaji dengan ID nomor 5. Nah, begitulah untuk transaksi dengan menggunakan commit ya. Nah, kita ada 2 transaksi di sini. Yang pertama itu adalah tanpa commit, jadi tidak akan masuk, transaksi bisa berjalan tapi dia record tidak tersimpan di tabel. Yang transaksi kedua adalah transaksi berjalan, kita berikan perintah commit dan dia tersimpan, recordnya tersimpan di tabel ya, terbukti tabel data masuk di sini di 5. Oke. Yang ketiga kita akan membuat satu transaksi lagi menggunakan rollback. Nah, rollback ini fungsinya apa? Rollback itu adalah untuk membatalkan perintah ya. Jadi ketika kita menjalankan perintah lalu rollback itu dia akan cancel. Begitu, kita akan coba ya. Kita akan bikin transaksi lagi, transaksi 3. Oke, di sini kita akan bikin ya. Jangan lupa ini selalu dimulai dengan begin dan diakhiri dengan end. Oke, kita rapikan dulu. Begin. Di sini ada start transaction. Oke, jangan lupa delimiter ya. Nah, kita akan mencoba untuk update nama pasien ya. Update pasien. Oke, di sini kita akan set nama pasien. Nah, kita akan set namanya itu jadi misalnya adalah Hendra begini ya, nama pasien Hendra. Oke, terus kita kasih where. Nah, where ID pasien, where ID pasien. Oke, sama dengan tadi misalnya 5 ya, 5. Oke, gini. Jangan lupa untuk delimiternya titik koma. Terus ini salah dia. Harusnya begini. Oke. Terus di sini ada rollback. Kita kasih rollback dan di sini kita kasih commit. Nah, karena kalau tanpa commit berarti tidak berjalan juga ya. Kita akan coba di select ya. Select bintang from pasien. Oke. Jangan lupa end. Jadi kita akan melakukan transaksi mengupdate nama pasien menjadi Hendra, yang mana ID pasien ini ada ID 5, kita akan rubah namanya menjadi Hendra ya. Yang tadi namanya itu Tito, kita rubah jadi Hendra. Tapi kita kasih kita kasih perintah rollback. Nah, kita ada perintah commit di sini dan di bawah adalah SQL untuk select select data dari tabel pasien. Kita akan go save ya. Nah, di sini create sudah terbentuk. Kita akan execute. Kita coba execute. Di sini call transaksi 3 sukses, tapi untuk ID 5 dia namanya tetap Tito. Nah, kenapa tetap Tito? Karena ada rollbacknya. Oke, jadi fungsi rollback ini adalah untuk membatalkan transaksi ya, membatalkan transaksi. Begitu ya. Jadi membatalkan komen atau perintah yang di atasnya. Begitu. Nah, kita akan membuat satu lagi transaksi. Kita coba untuk merubah nama Tito ini menjadi nama yang lain atau data yang lain menggunakan rollback, dan di bawahnya kita bikin lagi satu SQL language lagi, satu perintah SQL lagi, apakah data ini bisa berubah atau tidak ya. Oke, kita akan bikin lagi transaksi 4. Sebentar, sebelumnya kita copy dulu dari transaksi 3 ini ya. Ini kita copy dulu, lalu kita bikin lagi transaksi 4 di sini.
Di sini kita drop dulu untuk parameternya karena kita tidak pakai parameter. Nah, di sini rollback. Nah, di bawah rollback kita akan melakukan update lagi. Nah, kita kasih perintah ini lagi. Kita copy, tapi namanya kita ganti ya dengan Hendra biar bisa kelihatan. Namanya adalah Denny. Nah, misalnya gini ya. Nah, jadi di transaksi ini ada tiga perintah SQL. Yang pertama adalah update pasien dengan ID 5, namanya kita ganti menjadi Hendra, tapi kita kasih rollback, dan di bawahnya ada update pasien dengan ID 5, namanya kita rubah menjadi Denny, dan kita kasih commit di bawah serta select data dari tabel pasien ya. Oke, kita akan go di sini, akan terbentuk di sini transaksi 4, kita akan execute ya atau call ya. Nah, yang terjadi adalah perubahan data ini yang masuk atau yang di-apply adalah yang Denny. Karena apa? Perintah SQL yang di atas tadi kita rollback, kemudian kita berikan satu perintah lagi untuk merubah atau mengupdate row ini, record ini yang tadinya Tito menjadi Denny. Begitu. Itu untuk transaksi update. Nah, sekarang kita akan membuat transaksi menggunakan save point. Nah, apa itu save point? Yaitu atau checkpoint ini menjadikan titik di mana proses terakhir disimpan. Jadi misalnya kita menyimpan sesuatu variabel, lalu dia akan mengingatnya di situ atau kita simpan di save point itu. Jadi kita akan coba di sini buat untuk transaksi 5 ya. Transaksi 5 kita hilangkan dulu untuk, atau kita hapus dulu untuk parameternya. Oke, jangan lupa kita pakai bikin start transaction. Oke. Nah, kita di sini bikin insert ya, insert aja. Kita contohnya pakai insert into, sama ya, kita ke pasien aja. Insert into pasien, itu nama pasien, alamat pasien, kemudian ada jenis kelamin. Oke, di sini value-nya adalah namanya Raisa. Oke, sorry ini pakai ini Raisa. Alamat pasiennya adalah Jalan Magelang nomor 448 Yogyakarta. Jenis kelaminnya dia adalah perempuan. Ini ya, jangan lupa pakai titik koma. Lalu kita akan masukkan atau simpan data ini di checkpoint ya, save point 1. Nah, namanya adalah point 1 ya, kita berikan point 1. Kemudian kita akan bikin lagi perintah yang sama, insert juga ya di sini. Nah, kita akan ganti namanya Tina, Jalan Kaliurang nomor 4 Yogyakarta. Jenis kelamin putri, perempuan ya. Nah, di sini kita akan kasih dia rollback to save point 1. Nah, oke, dan di bawahnya kita akan berikan lagi untuk insert nama pasien. Di sini namanya adalah Adiguna, alamatnya Jalan Ring Road Barat 331 Yogyakarta. Nah, di sini laki-laki. Nah, setelah ini kita akan kasih dia commit. Nah, kita commit dan kita akan select bintang from pasien. Nah, kita akan lihat datanya ya, apakah masuk atau tidak. Jangan lupa pakai N. Oke. Jadi setelah kita bikin 1, 2, 3, 4 perintah SQL ini, kita akan go atau kita save ya untuk transaksi 5. Transaksi 5 sudah terbentuk di sini. Create prosedurnya dia has been create alias sukses. Jadi kita akan execute di sini. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah kita memasukkan 2 buah record ya. Ada record nomor 6 dan nomor 8. Record pertama dengan nama Raisya,
Jalan Magelang nomor 448 Yogyakarta, jenis kelamin perempuan, dan yang rekod berikutnya adalah Adiguna. Nah, kenapa seperti ini? Kita coba cek dulu ya di pasien apakah dia masuk datanya. Nah, Raisa dan Adiguna masuk ya. Untuk penjelasannya adalah di transaksi 5 ini. Nah, ketika kita membuat perintah insert into di sini, dia akan tersimpan atau dimasukkan dalam checkpoint namanya poin 1. Nah, perintah kedua kita insert lagi di sini dengan nama Tina, tapi ada rollback di sini. Ketika dia rollback akan dikembalikan ke poin 1. Maka value yang record yang akan terbentuk adalah di poin 1 ini. Di bawahnya kita insert lagi dengan nama Adiguna dengan alamat sekian dan jenis kelaminnya laki-laki, dan kita commit. Nah, makanya di sini yang terbentuk adalah perintah pertama dan perintah yang kedua. Begitu untuk praktikum kita mengenai transaksi ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang namanya trigger. Nah, trigger ini adalah suatu perintah atau event yang akan atau bisa memicu perubahan sebuah database ya. Jadi dia akan mempengaruhi, mungkin bisa mempengaruhi tabel lain atau mempengaruhi value-value dari tabel yang bersangkutan. Ada beberapa, yaitu dia bisa dilakukan sebelum insert, setelah insert, sebelum update, setelah update, sebelum delete, dan setelah delete. Jadi tergantung kita mau dipasang di sebelah mana, atau didahulukan atau di eksekusi setelah perintah yang sudah dilakukan. Nah, untuk praktikum ini kita akan menambahkan dulu tabel ya. Jadi dari database klinik ini kita akan tambah tambah 2 tabel, yaitu dengan tabel namanya tabel obat ya. Nah, yang berkaitan dengan rumah sakit adalah obat, kita akan buat pakai SQL Lego saja. Jadi kita akan create table namanya obat. Oke, di sini ada ID obat, ID obat. Oke, kita akan kasih integer 5 aja, karena kan kita pakainya 5 ya, yang lainnya itu untuk ID obat. Dan di sini dia auto increment ya, primary key. Nah, kita kasih primary key di sini. Kemudian kita akan kasih kode obat. Kode obat itu dia, kita kasih varchar aja ya, kode karakter 5. Kemudian kita kasih lagi nama obat. Nama obat ini panjang nggak apa-apa ya, varchar. Kita kasih namanya 20. Terus ada lagi untuk harga. Nah, harga ini kita kasih integer aja 6 ya. Oke. Dan yang terakhir kita kasih stok. Nah, kita kasih integer, dia adalah 5 misalnya. Oke. Kita akan coba go di sini ya. Nah, sudah terbentuk untuk tabel obat di sini. Dan kita akan buat satu tabel lagi ya, untuk menyusun ERD dulu. Kita akan tambahkan relasi-relasinya. Kita akan bikin lagi di sini adalah untuk create table. Namanya kita kasih nama transaksi obat ya, transaksi obat. Nah, apa yang ada di sini yaitu ID transaksi. Kita kasih integer 5. Begini, auto increment primary key. Oke, auto increment, ini primary key tidak pakai underscore ya. Nah, ini lalu ada namanya ID pasien. Nah, oke, ID pasien ini dia ada integer 5. Kemudian yang akan terkait adalah ID obat. ID obat dia juga integer 5. Dan satu lagi itu jumlah ya. Jadi kita akan masukkan jumlah obatnya nanti untuk pasien ini. Ya, 5. Begini, lalu kita kasihkan dia mungkin total harga untuk mencatat dia harus bayar berapa ya.
Oke. Setelah ini kita akan go di sini, akan terbentuk di sini adalah transaksi obat. Nah, oke. Nah, sebelum kita menuju ke IRD di desain ini, ada di designer ya di sebelah sini. Kita bikin dulu untuk foreign key-nya ya. Di transaksi obat ini dia akan ID pasien dan ID obat ini dia akan menjadikan foreign key ya di sini ya. Oke, lalu setelah ini kita akan ke designer. Nah, kita akan membuat untuk IRD-nya ya. Oke, kita akan buat dulu add table-nya mana nih? Klinik table-nya yaitu di sini obat. Obatnya mana nih? Kenapa nggak ada nih? Obat. Ini harus kita save dulu ya. Klinik. Oke, kita akan ke designer di sini. Di snap to grid dulu, lalu kita akan ke di sini. Nah, ini dia. Obat dan transaksi obat kita akan tampilkan. Nah, transaksi obat dan obat ini dia akan berkaitan dengan tabel-tabel yang sudah ada ya. Obat ini dia akan berrelasi dengan tabel yang mana. Oke. Di sini ada ID pasien. Kita akan berikan dulu untuk relationship di sini. Oke, untuk transaksi obat yaitu create relationship dulu. ID pasien. Tunggu cancel dulu. Create relationship ID pasien dengan ID pasien ya. Kita bikin cascade. Jadi kenapa hilang nih? Obat, transaksi obat. Oke. Ini ya, kita save dulu ya ini ya. Kita save dulu biar tabelnya tidak hilang. Nah, dan di sini ada ID transaksi, ID obat ya. ID obat ini kita akan berikan relationship atau relasi ke sini dari obat ke ID obat. Kita pakainya cascade ya. Nah, begini jadi nanti IRD-nya ya. Oke. Kalau lebih begini IRD-nya. Kita akan tarik aja ke sini biar kelihatan. Oke. Oke, kita save dulu di sini. Kurang lebih IRD-nya akan seperti ini. Dan yang akan terbentuk nanti adalah kita akan membuat sebuah trigger ya. Nah, di sini ada trigger. Nah, kita akan membuat trigger itu bisa menggunakan SQL language atau bisa menggunakan trigger di sini. Oke, kita akan kasih nama trigger penjualan. Kita bisa masukkan dia setelah ya, jadi after, setelah ada transaksi, setelah insert berarti. Nah, apa yang akan terjadi atau yang akan kita buat ini, kita akan mengurangi stok ya. Tadi kan ada tabel obat itu ada stoknya. Ketika ada transaksi penjualan obat, stok itu akan berkurang. Nah, kita akan coba di sini. Kita akan buat untuk update obat. Nah, jadi ya, set stok. Nah, tadi namanya stok ya. Stok sama dengan adalah stok itu sendiri dikurangi adalah new jumlah obat ya. Nah, where kita akan kasih where di sebelah sini. Where ID obatnya berapa? ID obat
obat sama dengan new ID obat. Nah, jangan lupa pakai delimiter titik koma. Untuk definer kita bisa abaikan karena ini default ya, kita go dulu. Oke. Unknown kolom jumlah. Oke. Ini berarti kita ada kesalahan table, kita copy dulu. Kita cek dulu ya fieldnya untuk field obat itu. Oke, cek dulu di sini adalah dia strukturnya harga, stok, transaksi obat itu jumlah. Oke, transaksi obat new jumlah. Nah, kita membuat triggernya itu di sini. Kita akan buat triggernya itu di sini ya. Oke. Nah, trigger di sini, create new trigger, dia itu tabelnya setelah transaksi obat, after insert. Oke, triggernya 3 penjualan, kita akan tunggu sini. Oke, go. Nah, sudah masuk ya. Jadi trigger ini akan berjalan ketika setelah saat record terinsert atau masuk ke dalam tabel transaksi obat. Nah, sebelumnya kita akan masukkan dulu data-data obat ya. Kita akan masukkan dulu untuk data-data obatnya. Di sini nggak ada trigger ya, di transaksi obat. Di sini ada trigger 1 di sini. Oke, nah kita akan masukkan dulu untuk data obatnya di sini. Kita akan insert saja ID obatnya karena auto increment nggak usah. AM01 amoxicillin harganya 10.000, stoknya kita punya 100. Lalu kita punya adalah BT02 betadine. Nah, kita punya harganya itu 5.000, kita punya stoknya 3. Kita akan coba di obat ada 2 record ya, akan kita coba tambahkan lagi biar agak banyak ya. Ini ada Bodrek B01 Bodrek. Nah, harganya 4.000, kita punya 10. Lalu di sini ada lagi kodenya adalah V02 vitamin C, harganya 15.000, kita punya stok 15. Oke. Di tabel obat kita punya 4 record ya di sini dan ada stoknya. Nah, kita akan coba bermain-main dengan trigger ya. Kita akan insertkan di transaksi obat. Nah, kita bisa insert melalui GUI ini atau kita bisa masukkan lewat SQL code ya. Oke, kita akan coba saja masukkan di sini pakai insert sebelah sini ID pasien. Misalnya ada si Adiguna. Adiguna dia mau beli betadine misalnya. Jumlahnya 2. Nah, total harganya berapa? Misalnya total harganya adalah sama periksa 25.000 misalnya. Kita akan go saja ya. Nah, di sini dia akan masuk satu record transaksi obat. Nah, ID transaksi 1, ID pasiennya tadi adalah Adiguna, obatnya itu dari betadine, jumlahnya 2. Nah, padahal tadi kita di obat di sini kita punya stok betadine itu 5 ya tadi awalnya ya. Nah, ini 3 ya, di sini sekarang 3 karena apa? Di sini dia berjalan untuk triggernya ya, trigger dari transaksi obat ini tadi. Nah, kita punya trigger di sini. Setelah insert berarti dia. Nah, dia akan mengupdate obat, stoknya akan berkurang. Ada stok awal dikurangi berapa jumlah yang kita masukkan, lalu ID obatnya ID obat berapa. Nah, kita akan coba lagi ya. Kita akan coba masukkan lagi di sini menggunakan SQL code. Insert into transaksi obat. Nah, oke. Itu di sini ada ID pasien, kemudian dia ada ID obat, kemudian ada lagi jumlah, dan di sini adalah total harga ya.
harga. Oke, kita isi value-nya yaitu ID pasien 1, misalnya ID obatnya kita 1 juga, jumlahnya misalnya dia ambil 2. Nah, total harganya misalnya 45.000. Oke. Kita akan go. Apa nih? Oh, di sini dia ID pasien, ID obat, jumlah dan total harga. Sebentar, kita akan coba lagi ID pasien. Oh, kita nggak punya ID pasien 1 ya, karena di 1 itu terhapus ya, atau tidak ada, kita tidak punya ID pasien 1. Jadi kita itu ID pasiennya adanya mulai dari ID 2. Oke, kita akan ulang lagi menggunakan SQL code ya. Insert into transaksi obat. Nah, dia di sini ada yaitu ID pasien, oke, kemudian ada ID obat, kemudian ada jumlah, dan dia terakhir ada total harga ya. Nah, value-nya kita masukkan tadi karena dia ID pasiennya nggak ada, kita masukkan di pasien 2, ID obatnya 1, kemudian jumlahnya adalah 3, total harganya misalnya dia di 45.000. Oke. Jangan lupa delimiter T koma. Kita go, berhasil. Di transaksi obat dia akan ada 2 row, dan obat nomor 1. Nah, transaksi obat tadi kan dia ID obat 1, dia beli 3. Nah, ID obat 1 akan berkurang dari stok yang tadinya 100 akan menjadi 97. Oke, begitu. Nah, ini adalah praktikum untuk transaksi ya, mulai dari store prosedur sampai dengan trigger. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 2, yaitu kita akan melakukan praktikum distribusi database ya, atau basis data terdistribusi dengan konfigurasi master dan slave ya. Nah, oke. Jadi itu pertama kita siapkan dulu untuk virtual box. Nah, di sini saya pakai Ubuntu ya, VirtualBox Ubuntu saya pakai di sini Ubuntu. Nah, kemudian sudah terinstall untuk MySQL di sini, dan dia juga sudah ada lemnya ya. Jadi ada MySQL, payment segala macam dia sudah ada di sini. Nah, ada di sini ya. Ini sudah running. Nah, kita akan melakukan replikasi database yaitu master dan slave. Untuk yang pertama-tama kita bisa set dulu untuk yang di sisi masternya. Jangan lupa kita nanti juga akan catat untuk networkingnya. Jadi 2 server ini harus bisa berkomunikasi gitu. Kita akan set dulu untuk yang di sebelah sisi masternya ya. Nah, kita akan set di sini masternya. Di sini kita akan replicate database klinik saja ya. Nah, database klinik ini ada 2 pilihan, yaitu adalah replicate semua database atau direplikasi semuanya kecuali, nah ini kecuali apa aja, dan yang kedua adalah ignore atau abaikan semua database, replicate yang ini saja. Nah, yang kita pilih. Oke, jadi di sini adalah kita akan menambahkan settingan berikut ini. Nah, di MySQL kita ya, atau MySQL config kita bisa set dari sini, kita klik config. Nah, ini. Nah, kemudian kita akan masukkan di sini server ID ya. Kita akan cari dulu bagian server ID. Ini tidak boleh sama ya. Ada lagi nggak? Oh, maaf, terclose. Oke, kita akan cari server ID. Oke, nggak ada. Kita akan taruh di sini ya. Nah, sesuai ya. Jadi server ID yang diberikan adalah ID-nya ini dengan bin ini, lalu ada yang akan kita replicate database klinik. Oke, ini kita save, bisa kita close, dan kita akan restart untuk MySQL-nya ya. Kita restart MySQL-nya. Kemudian kita akan cek dulu apakah sudah jalan atau belum untuk status di masternya ya. Oke, di sini sudah berubah. Lalu kita cek untuk show primary statusnya, ini sudah berjalan ya, sudah berjalan. Oke,
Kemudian di account kita bisa membuat account dengan nama replikasi atau user apapun itu yang akan berfungsi untuk autentikasi replikasi antara master dan slave ya. Jangan lupa untuk privilege-nya di sini ada 2 ya, yaitu adalah replication client dan replication slave biar dia bisa berkomunikasi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan ekspor dulu untuk database ini. Kita ekspor dulu untuk database ini, kita ekspor ya. Kita ekspor. Oke, nah namanya clinic1.sql ya. Clinic1.sql namanya. Oke, ini kita copy dulu ke flash disk. Kita siapkan 1 buah flash disk untuk mengcopy data di sini. Nah, kita paste di sini. Namanya kita rubah aja clinic. Tidak berdrop. Oke. Kita lakukan ekspor, kemudian kita akan melakukan locking dulu ya, locking table dulu, agar ketika nanti proses untuk sinkronisasi data, database yang master tidak bisa dirubah ya, dia hanya bisa read only aja. Kita ketikkan adalah flash table with read log. Oke, ini nanti cuman dia database ini pertama kita hanya bisa di read saja, nggak bisa di write ya, atau tidak akan ada perubahan karena ini dikunci untuk pembacaannya. Kita sekarang berpindah ke server Ubuntu kita. Nah, jangan lupa kita harus cek dulu untuk IP-nya, atau sebenarnya kita akan cek dulu di sini, atau kita bikin dulu ya database klinik. Kita bikin database klinik di sini. Kita create. Kemudian kita masuk ke klinik dan kita import dari flash disk kita. Nah, untuk mounting flash disk ini kita bisa klik kanan dan kita pilih flash disknya. Kita tunggu dulu untuk prosesnya. Di sini masih dia berkomunikasi, masih running ya, masih proses. Nah, untuk pembuatan slave kita nanti ada di menunya replication ini ya. Nah, oke, ini flash disk sudah terbaca. Kita akan masuk ke database klinik lagi dan akan kita import. Oke, kita akan browse di sini, kita akan ke sini dan klinik. Oke, kita open dan kita import. Oke, tabel-tabel dan data sudah masuk. Di sini udah ada data dokter, data pasien. Nah, oke, udah masuk semua ya. Dan sekarang kita akan proses untuk setting replikasi kita. Nah, karena dia sebagai slave, maka kita akan pilih yang replikanya ya. Nah, di sini kita akan configure server ID. Di sini jangan lupa kita harus masukkan ke settingan my.cnf-nya ya. Oke, untuk settingannya di sebelah sini kita bisa configure, open configuration. Nah, ini ada server ID ya, kita cari dulu server ID. Maaf, kita ulang dulu untuk configure-nya. Open configure, kita akan cari server ID. Oke, di sini kita akan masukkan server ID-nya, kita akan save. Oke, kita close, kemudian kita restart dulu ya di sini. Ini kita oke dulu. Kita restart dulu untuk MySQL-nya. Oke, kita tunggu sampai dia oke atau start atau berwarna hijau di sebelah sini ya ikonnya. Oke, sudah hijau ya, sudah start. Kita bisa minimize dulu dan kita masukkan untuk username yang sudah kita pakai tadi, kita bikin, yaitu replikasi. Kita masukkan passwordnya. Hostnya adalah IP pertama ya, IP pertama kita, server pertama kita dia ada di 1098206, 1098206, dan kita akan go di sini. Oke, sudah ada di sini sudah oke ya. Lalu kita akan running kan start slave. Oke, kita bisa cek di sini show slave status. Oke, di sini slave berjalan ya, atau kita bisa cek dari sini replikasi, kemudian kita cek di si replikanya. Oke, sudah connect ya.
Jadi ini antara master dan slave sudah connect, ditandai dengan slave IO running dan slave SQL runningnya dia yes ya. Kita bisa cek di sini untuk dia baca posisi masternya di 328. Kita bisa cek di sini untuk posisi masternya dia ada di 328 ya. Nah, setelah sudah connect kita akan open dulu untuk transaksi tadi atau tabel-tabel yang sudah kita lock tadi ya. Kita unlock dulu, ketikkan perintah unlock table. Oke, kita unlock. Oke, sudah berhasil. Nah, kita akan coba bahwa replikasi ini berhasil atau tidak. Kita bisa tambahkan ke contohnya untuk di tabel obat ya. Kita akan insertkan tabel obat. Kode obatnya itu adalah IB01 ibuprofen. Nah, misalnya ibuprofen 50 mg. Harganya 1000 misalnya. Satu bijinya 1000 ya. Stoknya kita punya 250 biji. Oke, kita akan go di sini. Oke, kita akan go ya. Kita akan sudah cek di sini sudah semuanya sudah running oke. Kita akan coba cek di sini apakah bisa terreplicate ke server yang di Ubuntu-nya. Oke, di sini sudah masuk untuk satu row insert, berarti di obat dia ada tambahan satu record yaitu ibuprofen 50 mg. Kita akan cek di database-nya klinik di sini apakah ada obat masuk. Nah, di sini ada ya. Ibuprofen 50 mg harga 1000 sama ya, ada 5 record dan di sebelah sini juga ada 5 record. Kita akan coba masukkan untuk transaksi obat. Nah, oke, kita akan coba masukkan transaksi obat. Ibuprofen tadi di ID 5 ya. Oke, ini ID pasiennya kita Rika, dia beli untuk ibuprofen. Jumlahnya 15 biji, harganya dengan sekalian periksa mungkin 45.000. Kita go. Nah, satu row insert sudah berhasil. Di transaksi obat ada satu row lagi ID 4. Oke. Rika, obatnya ibuprofen dan di sini berkurangnya harusnya 15 ya. Jadi ibuprofen tadi 250 stoknya dikurangi 15 jadi 235 biji. Dan kita akan cek untuk di replicate-nya atau di slave-nya di tabel transaksi obat. Nah, di tabel transaksi obat juga akan bertambah, yaitu dari transaksi 4 untuk pasien Rika dia belinya ibuprofen jumlahnya 15 biji. Nah, dan di obat dia juga akan berkurang stoknya, yaitu ibuprofen yang tadinya 250 jadi 235 biji stoknya. Nah, begitulah kurang lebih untuk praktikum kita di tugas 3 ya, yaitu distribusi database antara master dan slave. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas basis data semester 4 untuk tugas 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.